Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kodim yang beranggotakan saya Ayuni Mas Puspaningrum dengan NIM 2010-8244-057. Perkenalkan, nama saya Nada Leili dengan NIM 201-080-41056. Saya Aura Setia Dilanur Aisyah dengan NIM 2010-8244-097. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pembuatan program C++ dan juga flowchart. Program yang kami buat ini adalah permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari, yaitu terkait pembayaran ataupun sistem pembayaran kasir. Dalam program ini terdapat 5 file header. Yang pertama yaitu IOStream. IOStream ini merupakan singkatan dari input dan juga output stream header yang digunakan sebagai standar output dan juga input. Ini termasuk satu-satunya header yang perlu dilakukan dalam input dan juga output program C++. Yang kedua ada sstream. Sstream ini digunakan dalam memparsing input dan mengkonversi string menjadi angka dan sebaliknya. Jadi pada dasarnya string ini memungkinkan program untuk memperlakukan objek string menjadi string. Yang ketiga ada string. String ini digunakan untuk menyimpan teks. Jadi ketika kita membuat variabel bertipe string, nilai dari variabel tersebut dimulai dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik pula. Yang keempat ada cstdlib. Header ini menyediakan banyak fungsi dengan tujuan umum seperti aritmatika, konversi, pengurutan, pencarian, manajemen memori dinamis, dan juga pembuatan bilangan acak. Dan juga masih ada fungsi-fungsi lainnya. Kemudian yang kelima ada CMath. Nah, CMath ini adalah header yang berisi fungsi-fungsi makro dan tipe yang digunakan untuk operasi matematika. Using namespace adalah perintah yang digunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi dalam sebuah program. InMain adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali, yaitu total, jumlah paket A, jumlah paket B, harga paket A, harga paket B, cash, dan kembalian. Fungsinya adalah mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Sebelum cout, untuk menampilkan output yang kita inginkan, dalam program ini output yang kita tampilkan adalah kalimat pembuka selamat datang, jenis paket sebagai menu, dan perintah untuk memasukkan jumlah pesanan yang diisikan di bagian SYN. SYN sendiri berfungsi untuk memasukkan data. Selanjutnya, total berfungsi untuk menjumlahkan seluruh pesanan dan cout menampilkan jumlah uang yang harus dibayarkan. Setelah mengetahui jumlah bayar, maka pada bagian cout terdapat perintah untuk memasukkan uang cash pembeli pada bagian in. Lalu, pada bagian kembalian akan memproses uang bayar dikurangi dengan total pembelian, lalu cout akan menampilkan kembalian yang diterima oleh pembeli. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan dan mencoba program yang telah kita buat. Pada bagian ini, yaitu cout menampilkan selamat datang di rumah makan enak 77. Selanjutnya ada menu, ada 2 menu yaitu paket A dan paket B. Selanjutnya, pembeli diminta untuk memasukkan jumlah pembelian pada paket A. Di sini saya akan mencoba untuk membeli 2 paket. Selanjutnya akan muncul cout untuk meminta memasukkan harga paket A. Harga paket A yaitu 15.000. Selanjutnya, pembeli diminta untuk memasukkan jumlah pembelian pada paket B dengan contoh 3 pesanan. Selanjutnya, memasukkan harga paket B yaitu 13.000. Maka akan menampilkan total yang harus dibayarkan sebesar 69.000. Selanjutnya, masukkan jumlah uang kas pembeli, misalkan 80.000. Nah, selanjutnya akan memunculkan jumlah kembalian yang diterima yaitu sebesar 11. Flowchart. Setelah penjelasan melalui program C++, kami akan mempresentasikan hasil diskusi terkait flowchart. Pertama, ada main untuk memulai program. Kedua, ada declare
yang berbentuk persegi panjang bergaris untuk menyajikan variabel-variabel yang akan digunakan. Selanjutnya, di bagian output berbentuk jajar kencang hijau berfungsi untuk menampilkan output yang kita inginkan berupa kalimat pembuka, jenis menu dan paket, serta jumlah pembelian yang akan diinput di bagian input berbentuk jajar genjang berwarna biru. Setelah memasukkan jumlah pembelian, selanjutnya maka masukkan jumlah harga dari paket tersebut yang akan dimasukkan atau diinput pada bagian input harga paket. Setelah selesai melakukan input pada bagian assign yang berbentuk persegi panjang warna orange, dimasukkan dan diproses rumus untuk menghitung total bayar, lalu total bayar akan muncul pada bagian output. Untuk memproses kembalian dari pembeli, akan diperintah output memasukkan jumlah cash yang akan diinput ke dalam cash. Pada bagian assign akan dihitung dengan rumus kembalian sama dengan cash dikurangi total dan akan muncul pada bagian output yaitu kembalian yang akan diterima oleh pembeli. Selanjutnya adalah penjelasan terkait jalannya program flowcard. Kita play terlebih dahulu. Nah, nanti di program flowcard ini akan ada ucapan selamat datang di Rumah Makan Enak 77. Kemudian akan dijelaskan ada paket A yang berisi ayam, nasi, es teh atau es jeruk dengan harga 15.000 dan juga paket B yang isinya lele, nasi, es teh atau es jeruk dengan harga 13.000. Kemudian yang dilakukan pertama kali adalah memasukkan jumlah pembelian paket A. Misalnya kita membeli 3 paket A dengan harga 15.000. Kemudian yang kedua kita akan memasukkan jumlah pembelian paket B. Misal paket B ini kita membeli 3 dan harga paket B adalah 13.000. Nah, nanti akan muncul total yang harus dibayar itu sebesar 84.000. Nah, untuk menghitung kembalian kita masukkan dulu jumlah uang kas pembeli misalnya 100.000. Maka kembalian yang diterima oleh pembeli adalah 16.000.